Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang saya banggakan, marilah acara perkuliahan mata kuliah Ulumul Quran pada kesempatan kali ini kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu munasabah, di mana nanti kita akan membahas tentang pengertian daripada ilmu munasabah, baik secara etimologi maupun secara terminologi, dan juga kita akan membahas tentang latar belakang munculnya ilmu munasabah. Apa yang melatar belakangi sehingga para ulama membuat rumusan tentang ilmu munasabah. Dan juga kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk munasabah, baik munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, maupun antara satu surat dengan surat yang lain dalam Al-Quran. Dan juga kita akan mempelajari tentang pendapat para ulama tentang munasabah, apakah ilmu munasabah ini penting atau tidak menurut para ulama. Dan juga kita akan mempelajari tentang urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu munasabah, serta kita nanti akan membahas tentang hikmah mempelajari ilmu munasabah. Pengertian munasabah. Menurut etimologi atau bahasa, munasabah berarti persesuaian, yaitu dari kata nasabah, yang artinya adalah sesuai atau sebangsa, yaitu persesuaian atau hubungan atau relevansi. Relevansi maknanya sama, yaitu persesuaian, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat atau surat satu dengan ayat atau surat yang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi secara bahasa munasabah artinya adalah persesuaian. Jadi persesuaian antara satu surah dengan surat yang lain maupun satu ayat dengan ayat yang lain. Pengertian munasabah menurut terminologi atau secara istilah ulama Quran, munasabah atau ilmu tanasubul ayat was surah adalah ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Ilmu ini menjelaskan tentang segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat Al-Quran. Jadi ilmu munasabah ini mempelajari tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, maupun hubungan antara satu surat dengan surat yang lain dalam Al-Quran. Karena Al-Quran satu sama lain ini berhubungan, tidak saling bertentangan, sehingga dari awal sampai akhir Al-Quran ini antara satu ayat sampai ayat yang lain semuanya mempunyai hubungan. Latar belakang munculnya ilmu munasabah berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Itulah sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang urutan surat di dalam Al-Quran. Ya, seperti kita tahu bahwa kalau melihat sejarah bahwa Al-Quran itu yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah, itu ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, Al-Yauma Akmaltu. Tapi kemudian urutan Mushaf Utsmani itu tidak seperti turunnya
Maka kemudian disusunlah ilmu munasabah. Penyebab perbedaan pendapat, salah satu penyebabnya adalah adanya mushaf-mushaf ulama salaf yang urutan suratnya bervariasi. Atas dasar perbedaan sistematika itulah wajar jika masalah teori korelasi atau munasabah Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulumul Quran. Jadi salah satu penyebab yaitu ulama-ulama salaf ini punya Al-Quran yang tidak seperti urutan dalam mushaf Utsmani, sehingga kemudian diteliti apakah urutan yang benar itu seperti yang ada di mushaf-mushaf ulama salaf atau yang ada di mushaf Utsmani. Maka kemudian muncul ilmu munasabah. Kemudian macam-macam munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama ditinjau dari segi sifat munasabah atau persesuaian dan persambungannya, yaitu yang pertama persesuaian yang nyata, dhahirul irtibat, atau persesuaian yang tampak jelas. Yang kedua adalah persambungan yang tidak jelas, khafiyul irtibat, atau samarnya persesuaian antara bagian Al-Quran dengan yang lain. Jadi terkadang dalam ayat Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain itu ada persesuaian yang jelas seperti urutan kata-kata, tetapi kadang juga ada yang tidak jelas, tetapi tetap masih mempunyai hubungan. Kemudian macam-macam munasabah dalam Al-Quran ditinjau dari segi materinya dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada munasabah antara surat dengan surat sebelumnya, kemudian munasabah antara nama surat dengan isi atau tujuan surat, seperti surat Maryam, maka di dalamnya ada cerita tentang Maryam. Kemudian hubungan antara fawatih suar dengan isi surat, kemudian hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, kemudian hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat, kemudian hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah, dan selanjutnya adalah hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Ini semuanya mempunyai korelasi atau hubungan. Kemudian dasar pemikiran adanya ilmu munasabah dalam Al-Quran. As-Satibi menjelaskan bahwa satu surat walaupun dapat mengandung banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi menurut As-Satibi dalam satu surat itu tetap mempunyai satu korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surat, walaupun kadang penjelasannya berbeda. Kemudian mengenai hubungan antara satu ayat atau surah dengan ayat atau surah lain, tidaklah kalah pentingnya dengan mengetahui sebab nuzulul ayat. Jadi ilmu munasabah ini juga terkait dengan ilmu asbabun nuzulul ayat. Sehingga ketika kita mengetahui asbabun nuzul, maka kemudian kita juga bisa mengetahui munasabah. Kemudian dasar-dasar pemikiran adanya munasabah dalam Al-Quran. Segolongan dari antara para ulama Islam ada yang berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu satu dengan yang lain ada hubungannya. Selalu ada relevansi dengan ayat atau surah yang lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa hubungan itu tidak selalu ada, hanya memang sebagian besar ayat-ayat dan surah-surah ada hubungannya satu sama lain. Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa mudah mencari hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, tetapi sukar sekali mencari hubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Sebagian ada yang berpendapat bahwa
ayat-ayat dalam Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat. Tetapi kemudian sebagian ada yang mengatakan bahwa sangat sulit untuk mencari, sehingga sangat sulit untuk menetapkan apakah ini hubungannya atau bukan. Kemudian urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran atau pentingnya munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Pengetahuan mengenai korelasi atau munasabah antara ayat-ayat bukanlah tauqifi, melainkan hasil ijtihad mufassir, buah penghayatan terhadap kemukjizatan Al-Quran, rahasia retorika, dan kekurangannya mandiri. Jadi mengenai hubungan ini tidak dijelaskan oleh Nabi, melainkan penjelasan tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain ini adalah hasil daripada ijtihad ulama. Menyadari kenyataan wahyu dalam Al-Quran yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya, baik antara ayat dengan ayat maupun antara surat dengan surat, maka keberadaan ilmu munasabah menjadi penting dalam memahami Al-Quran secara utuh. Jadi bahwa Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak bisa dipisahkan, adalah satu kesatuan, sehingga menjadi hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat yang lain ataupun antara satu surah dengan surah yang lain selalu ada hubungannya, sehingga membuat suatu hukum yang hanya satu, tidak saling bertentangan. Karena Al-Quran ini adalah aturan dan wahyu dari Allah, sehingga tidak saling bertentangan. Secara global ada dua arti penting munasabah sebagai salah satu metode untuk memahami Al-Quran, yaitu pertama dari sisi balaghah, korelasi antara ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran dan bisa dipenggal, dan bila dipenggal maka keserasian, kehalusan dan keindahan ayat akan hilang. Tentu karena kita ketahui bahwa salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah sisi balaghah, yaitu sisi sastranya, sehingga antara satu ayat dengan ayat yang lain tentu mempunyai hubungan, sehingga tidak menghilangkan makna dan juga tidak menghilangkan keindahan. Yang kedua, ilmu ini memudahkan orang memahami makna ayat atau surah. Dengan ilmu munasabah, orang dengan mudah atau mempermudah orang untuk memahami apa yang disampaikan oleh ayat. Pembahasan tentang munasabah di kalangan ulama tidak terlalu intens dibandingkan topik-topik lainnya pada pembahasan ilmu Al-Quran seperti ilmu nasikh mansuh, asbabun nuzul dan sebagainya. Namun munasabah bukan berarti tidak penting sebagai salah satu metode dalam memahami Al-Quran. Dalam hal ini munasabah belum ditemukan pendapat yang kontroversial sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam. Sampai saat ini belum ada pendapat yang menentang terhadap ilmu munasabah, sehingga tetap layak untuk dipelajari sebagai sarana untuk memahami kandungan Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, sebagai sarana untuk menafsirkan Al-Quran. Manfaat munasabah dalam memahami ayat Al-Quran ada dua, yaitu yang pertama, memahami keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa. Bahwa Al-Quran ini satu kesatuan, dari awal sampai akhir itu adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, kalau kemudian antara satu surat dengan surat yang lain atau satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada hubungannya, maka kemudian bisa saja memunculkan kontroversi dalam pemahaman Al-Quran. Kemudian bahwa
Bahasa Al-Quran adalah bahasa keindahan dan kehalusan bahasa. Kemukjizatan Al-Quran dilihat dari keindahan sastra. Kemudian yang kedua adalah membantu kita dalam memahami keutuhan makna Al-Quran itu sendiri. Dengan ilmu munasabah kita akan mengetahui apa yang disampaikan oleh Al-Quran secara utuh. Pendapat para ulama tentang kedudukan munasabah dalam penafsiran. Pendapat ulama tentang kedudukan munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Pendapat para mufassir dalam menghadapi masalah munasabah pada garis besarnya terbagi menjadi dua. Sebagian mereka menampung dan mengembangkan munasabah dalam menafsirkan ayat. Sebagian yang lain tidak memperhatikan munasabah dalam menafsirkan ayat. Ya, garis besarnya ada yang menerima munasabah, ada yang tidak. Ar-Raji adalah orang yang sangat menaruh perhatian kepada munasabah, baik antar ayat atau surah. Sedangkan Nizamuddin An-Naisaburi dan Abu Hayyan Al-Andalusi hanya menaruh perhatian besar pada munasabah antar ayat saja. Jadi kalau kita lihat ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompok ulama yang memperhatikan munasabah atau menerima ilmu munasabah, dan ada kelompok yang tidak menerima munasabah. Az-Zarqani, seorang ulama dalam ilmu Al-Quran yang hidup pada abad ke-14, menilai bahwa kitab-kitab tafsir yang beliau jumpai penuh dengan pembahasan munasabah. Walaupun barangkali belum menamai bahwa ilmu itu adalah ilmu munasabah, tetapi indikasi-indikasi dalam penafsiran para ulama itu sudah menunjukkan adanya ilmu munasabah. Mufassir yang kurang setuju pada analisis munasabah diantaranya adalah Mahmud Saltuh, mantan rektor Al-Azhar yang memiliki karya tulis dalam berbagai cabang ilmu termasuk tafsir Al-Quran. Beliau kurang setuju terhadap mufassir yang membawa kotak munasabah dalam menafsirkan Al-Quran. Subhi As-Sholeh dalam bukunya Mubahis fi Ulumil Quran mengemukakan bahwa mencari hubungan antara satu surah dengan surah yang lain adalah sesuatu yang sulit dan sesuatu yang dicari-cari tanpa ada pedoman atau petunjuk, kecuali hanya didasarkan pada tertib surat-surat yang tauqifi itu. Pada tertib surat-surat yang tauqifi tidaklah berarti harus ada relevansi antara surat-surat Al-Quran itu apabila ayat-ayat itu mempunyai asbabun nuzul yang berbeda-beda. Ini berarti As-Subhi As-Sholeh kurang sependapat dengan ilmu munasabah, karena beliau mengatakan bahwa ilmu munasabah atau persesuaian ayat itu sangat sulit dicari sehingga dan tidak ada pedoman atau petunjuk. Nah, kemudian hikmah ilmu munasabah. Hikmah atau manfaat mempelajari ilmu munasabah yang pertama adalah mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Dengan ilmu munasabah kita akan mengetahui apa hubungan antara ayat ini dengan ayat yang lain atau surah ini dengan surat yang lain. Karena Al-Quran adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga menghasilkan aturan yang satu dan tidak ada saling bertentangan. Yang kedua, memperlihatkan keserasian maupun susunan redaksi ayat-ayat dan kalimat Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui bersambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran. Ini adalah hikmah-hikmah. Jadi ilmu munasabah adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, ataupun satu ayat dengan ayat yang lain, sehingga dengan ilmu munasabah kita akan mengetahui bahwa Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain ataupun satu surat dengan surat yang lain tidak saling bertentangan.
Al-Quran adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga hukum yang dikeluarkan oleh Al-Quran tidak saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun satu surat dengan surat yang lain. Dan hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran sebagai pedoman umat Islam adalah satu. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.